Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat mempelajari salah satu kajian penting dalam ilmu hukum dan ilmu politik, yaitu perkembangan konsep negara. Negara merupakan organisasi tertinggi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat demi mencapai tujuan bersama. Namun, konsep negara yang kita kenal saat ini tidak terbentuk secara tiba-tiba, melainkan mengalami perkembangan yang panjang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Yang pertama, konsep negara pada masa Yunani kuno. Perkembangan konsep negara dimulai dari peradaban Yunani kuno. Pada masa ini, negara dikenal dengan istilah polis, yaitu negara kota yang memiliki wilayah dan pemerintahan sendiri. Beberapa tokoh penting pada masa ini adalah yang pertama Plato 427 sampai 347 sebelum Masehi. Plato berpendapat bahwa negara dibentuk untuk mencapai kehidupan yang adil dan sejahtera. Menurutnya masyarakat terbagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, golongan pemimpin atau filsuf. Yang kedua, golongan penjaga atau tentara. Yang ketiga, golongan pekerja atau rakyat. Plato menganggap bahwa pemimpin terbaik adalah orang yang memiliki kebijaksanaan dan pengetahuan yang tinggi. Yang kedua, Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles menyatakan bahwa manusia adalah zon politician, yaitu makhluk yang secara alami hidup bermasyarakat dan bernegara. Negara terbentuk secara alami dari keluarganya, kemudian berkembang menjadi masyarakat dan akhirnya menjadi negara. Tujuan negara menurut Aristoteles adalah mencapai kehidupan yang baik dan bahagia bagi seluruh warga negara. Yang kedua, konsep negara pada masa Romawi. Pada masa Romawi, konsep negara berkembang menjadi lebih luas dengan adanya sistem hukum yang teratur. Negara dipandang sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan berdasarkan hukum. Bangsa Romawi memberikan kontribusi besar dalam perkembangan hukum, terutama melalui asas-asas hukum yang menjadi dasar sistem hukum modern saat ini. Yang ketiga, konsep negara pada abad pertengahan. Pada abad pertengahan, kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh agama dan sistem feodalisme. Kekuasaan raja dianggap berasal dari Tuhan, sehingga lahirlah konsep teori ketuhanan. Ciri-ciri negara pada masa ini. Yang pertama, raja memiliki kekuasaan yang sangat besar. Yang kedua, gereja memiliki pengaruh yang kuat terhadap pemerintahan. Rakyat memiliki kedudukan yang rendah. Namun, kekuasaan mutlak tersebut kemudian menimbulkan berbagai kritik yang mendorong lahirnya konsep negara modern. Nomor 4, konsep negara pada masa Renaissance dan zaman modern. Pada masa ini muncullah pemikiran yang lebih rasional mengenai negara. Yang pertama, Niccolò Machiavelli. Machiavelli berpendapat bahwa tujuan utama negara adalah mempertahankan kekuasaan dan menjaga stabilitas pemerintahan. Pemikirannya tertuang dalam buku The Princess. Yang kedua, Thomas Hobbes. Menurut Hobbes, pada keadaan alamiah manusia hidup dalam keadaan penuh konflik. Oleh karena itu, manusia membuat perjanjian untuk mencerahkan sebagian haknya kepada penguasa agar tercipta keamanan dan ketertiban. Teori ini dikenal sebagai teori perjanjian masyarakat. Yang ketiga, John Locke.
Locke berpendapat bahwa negara dibentuk untuk dilindungi hak-hak alamiah manusia, yaitu hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Apabila pemerintah melanggar hak-hak tersebut, rakyat berhak mengganti pemerintah. Yang keempat, Jean-Jacques Rousseau. Rousseau mengemukakan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Pemikirannya menjadi dasar berkembangnya sistem demokrasi modern. Yang kelima, kita lanjut yang kelima, perkembangan konsep negara hukum. Seiring perkembangan zaman, lahirlah konsep negara hukum, yaitu negara yang penyelenggaraannya pemerintahannya berdasarkan hukum. Adapun ciri-ciri negara hukum, yang pertama, supremasi hukum. Yang kedua, persamaan kedudukan di depan hukum. Yang ketiga, adanya perlindungan hak asasi manusia. Yang keempat, adanya pembagian kekuasaan. Yang kelima, adanya peradilan yang independen. Konsep ini berkembang di berbagai negara, termasuk Indonesia, secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Nomor 6. Konsep negara demokrasi. Negara demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat melalui pemilihan umum dan sistem perwakilan. Adapun prinsip-prinsip demokrasi meliputi yang pertama, kedaulatan rakyat, yang kedua, persamaan hak warga negara, yang ketiga, kebebasan berpendapat, yang keempat, pemilihan umum yang jujur dan adil, yang kelima dan yang terakhir, perlindungan hak asasi manusia. Nomor 7, konsep negara kesejahteraan. Pada abad ke-20 berkembanglah konsep negara kesejahteraan, yaitu negara yang tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga bertanggung jawab meningkatkan kesejahteraan rakyat. Adapun peran negara meliputi yang pertama, menyediakan pendidikan, menjamin pelayanan kesehatan, menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, dan menjamin keadilan sosial. Indonesia menganut konsep ini sebagaimana tercermin dalam tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedelapan, konsep negara di era globalisasi. Pada era globalisasi ini dan perkembangan teknologi ini, konsep negara menghadapi berbagai tantangan baru seperti kemajuan teknologi informasi, globalisasi ekonomi, ancaman kesejahteraan siber, isu lingkungan hidup, dan perkembangan kecerdasan buatan. Negara ini dituntut untuk mampu menyesuaikan kebijakan dan hukum agar tetap dapat melindungi kepentingan rakyat serta menjaga kedaulatan negara. Adapun kesimpulan dari urian tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep negara mengalami perkembangan yang panjang, mulai dari negara kota pada masa Yunani kuno, negara feodal adalah pada abad pertengahan, negara modern berdasarkan teori kontrak sosial, hingga konsep negara hukum, negara demokrasi, dan negara kesejahteraan pada masa sekarang. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa negara merupakan institusi yang harus berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Oleh karena itu, pemahaman tersebut perkembangan konsep negara sangat penting agar kita dapat memahami sistem ketatanegaraan dan peranan negara dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mungkin itu saja yang sempat saya bawakan materi. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.